Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selatan Amir Randisi dari kelas 12 IPA 4. Jadi, dalam video ini, materi yang akan saya gunakan di awal adalah materi SPLDV, di mana ini adalah materi yang sangat dasar di dalam matematika. SPLDV sendiri adalah singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel, yang berarti dalam materi ini kita menggunakan dua variabel. Jadi dalam seri SPLDV ini ada 4 metode, yaitu pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode eliminasi, yang ketiga adalah metode substitusi, dan keempat adalah metode campuran. Jadi kita akan mengupas satu demi satu metode yang akan digunakan. Yang pertama adalah metode grafik. Metode grafik sendiri adalah metode yang digunakan dengan menggunakan grafik, di mana metode ini saya akan langsung pada contohnya saja. Kita gunakan variabel seperti ini. Dan kita akan mencari SPLDV-nya. Yang pertama, kita misalkan X menjadi 0, yaitu dengan seperti ini. Jadi kita substitusikan 0 ini ke dalam X menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Setelah ini jelas saja Y sama dengan ini tentu hilang, dan 2 membagi 12 menjadi 6. Langsung saja seperti ini. Cara ini juga digunakan dalam mencari Y, yaitu Y sama dengan 0, yang berarti 3X ditambah 0 sama dengan 12. Ini tidak digunakan, dan ini langsung saja dibagi, yaitu X sama dengan, kita satu persatu saja jika takut tadi ada yang terlewat, 12/3, yaitu X sama dengan 4. Jangan lupa hal ini juga digunakan di dalam variabel yang bawah juga, yaitu X sama dengan 0. Kembali menggunakan cara seperti ini, tapi dengan variabel yang ini atau persamaan yang ini, min 3X plus, langsung saja ini langsung 0 ditambah Y sama dengan min 3. Y jelas saja min 3. Lalu kita gunakan Y, yaitu Y sama dengan 0. Kita masukkan min 3X plus Y satu-satu saja sama dengan min 3. Y berubah jadi 0, ini min 3X ditambah 0 sama dengan min 3, yang berarti X langsung saja ini sudah hilang, min 3 bagi min 3 juga menjadi langsung saja 1. Paham bukan? Mudah bukan? Dan setelah kita mencari ini, kita langsung saja buat grafiknya. Anggap saja ini lurus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gunakan ini. Oh ya, jangan lupa kita berikan tanda, yaitu 0,6. Ini 4,0, ini 0,3, yang ini 1,0. Kita masukkan yang ini 0,6, berarti adalah X nya 0, Y nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Kita langsung masukkan sini,
dan kita cari ini yaitu 4,0 di mana x nya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Kita langsung tarik garis, seret. Lalu sekarang kita tinggal masukkan yang ini 0,3 yaitu x nya di 0 dan y nya di 3. Y di 3, di min 3 maksudnya adalah di sebelah sini, dan yang kedua adalah 1,0 di mana hanya ada x di 1. Seret. Kita masukkan, kita bisa menemukan di mana titik temunya, yaitu adalah di 3 dan di angka 2, dan inilah SPLTV nya yaitu 3,2. Mudah bukan guys? Jadi metode kedua yang akan kita gunakan untuk SPLTV ini adalah metode eliminasi, yaitu kita mengeliminasi salah satu variabel untuk kita bisa menemukan satu variabel lainnya. Agar tidak hanya omong saja, kita gunakan saja praktek langsung, yaitu dengan menggunakan bilangan seperti tadi. 3x plus 2y sama dengan 12 dan min 3x plus y sama dengan min 3. Yang pertama yaitu menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi yang pertama niat saya adalah akan menghilangkan variabel x ini dengan cara yaitu dieliminasi. Seperti ini caranya. Kita buat seperti ini, lalu kita masukkan 3x plus 2y sama dengan 12 dan min 3x plus y sama dengan min 3. Kita hilangkan x nya dengan cara ditambah 3x tambah min 3x sama dengan 0. Ini tentu saja 3y, dan sudah bisa tertebak y adalah tentu saja 9 bagi 3 yaitu 3. Dan setelah y ditemukan, kita tentu saja mencari x nya, yaitu dengan cara menghilangkan variabel y dengan seperti ini, yaitu 3x plus 2y sama dengan 12, sama seperti tadi, min 3x plus y sama dengan min 3. Ya, karena koefisien di sini tidak sama, kita samakan koefisiennya dengan cara tentu saja dikali. Yang atas dikali 1, yang di bawah dikali 2. Hasilnya ada di sini, yaitu 3x plus 2y sama dengan 12 dan min 3x plus y sama dengan dikali 2, jangan lupa, min 6x plus 2y sama dengan min 6. Seret. Kita hilangkan y nya dengan cara dikurangkan 2y dikurangi 2y sama dengan 0, dan ini 9x tentu saja 18. X bisa ditemukan dengan 18 bagi 9 yaitu 2. Oke, mudah bukan? Setelah kita menemukan ini, kita bisa menemukan himpunan penyelesaiannya, yaitu adalah HP 2,3. Oke, metode kedua adalah metode substitusi, di mana kita kenal substitusi adalah memasukkan sesuatu ke dalam persamaan. Ya, tidak beda jauh dari itu, artinya bedanya hanya setelah kita menemukan nilai dari satu variabel, kita tidak boleh masukkan nilai itu ke dalam persamaan yang sama, tapi ke persamaan yang satunya lagi. Itu bedanya. Kita gunakan soal seperti tadi lagi, yaitu 3x plus 2y sama dengan 12 dan min 3x plus y sama dengan min 3. Kita substitusi mencari ini saja x, yaitu dengan cara memindahkan 3x plus 2y sama dengan 12, memindahkan 2 ke sebelah ini, yaitu 12 min 2y. Jangan lupa kita pindahkan juga ini menjadi per, yaitu per 3.
Setelah ini ketemu, mudah saja masukkan X ini ke dalam persamaan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu adalah persamaan yang bawah ini, yaitu dengan cara min 3, kita ganti X dengan ini 12 min 2Y per 3. Sial, pulpennya habis, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengganti X di sini menjadi ini, kita kembali lanjutkan plus Y sama dengan min 3. Kita masukkan ini ke sini. Namun jika kita cermat, kita bisa mencoret ini 3-nya menjadi set. Dan jangan lupa ini masih ada minnya, jadi min 12 plus 2Y plus, aduh nggak kelihatan jadinya, plus Y sama dengan min 3. Jadi ini 3Y sama dengan min 3. Tentu saja kita pindahkan min 12 ini ke sana, yaitu min 3 plus 12. Terus kita 9 3Y tentu saja ketemu 3. Setelah kita menemukan Y yaitu 3, kita substitusikan ini ke dalam yang atas lagi, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita tulis dulu dari awal, lalu kita ganti Y ini dengan 3. BTW kalau kalian nge-lag lagi, kita bisa lihat ini kita masukkan ini dari sini 2, kita ganti Y nya dulu, terus 3X sama dengan 12, ini berarti 6, ini 3X plus 6 sama dengan 12, kita ganti ini jadi 12 min 6 yaitu 6, ini 3X, X kita ketemu 2. Jadi kita kembali menemukan HP nya, yaitu X nya 2, Y nya 3. Ini kita ketemu HP nya seperti ini yang tadi, tidak beda. Sip. Next, terakhir untuk SLPDV yaitu metode campuran, yaitu adalah metode kita mencampurkan eliminasi dan substitusi, di mana kita mengeliminasi semuanya dahulu, lalu setelah itu kita substitusikan yang kita ketemu, substitusikan variabel yang ketemu, yaitu seperti berikut. Contohnya seperti tadi. Oke, skip, nggak usah ding, nggak apa-apa, biar nambah durasi, hehe. 3X plus 2Y sama dengan, oke, kita pertama mengeliminasi ini dulu. Agar tidak kelamaan, tidak usah menyamakan koefisien ini, maka kita cari X nya saja langsung, itu 3X min 3X plus Y ini plus 2Y sama dengan ini 3. Kita hilangkan ini, kurang Y, maksudnya ditambah, kita temukan 0, ini 3Y, lalu ini 9. Kita bisa ketemu yaitu Y nya, langsung saja, nggak usah sat, pasti sudah pintar. Y yang kita bisa ketemu 3. Setelah kita ketemu 3, mudah saja kita masukkan 3 ini ke dalam salah satu pilih yang mana, kita pilih yang bawah, agar tadi seperti tadi, tapi sama seperti tadi, tapi kita gunakan yang bawah agar lebih bervariasi. Ini 3X plus Y sama dengan min 3, Y nya kita ganti 3 yaitu 3 dengan min 3. 3 nya kita bisa pindah ke sini, yaitu
min 6, sini masih 3x. X kita bisa temu yaitu min 6 bagi min 3 yaitu 2. Kita bisa menemukan HP-nya kembali yaitu 2,3. Nah, sangat mudah kan? Dari 4 metode tadi, saya lebih menganjurkan untuk menggunakan metode yang ini, metode campuran, karena lebih cepat, lebih efisien, dan lebih praktis. Kalian bisa gunakan ini untuk UTBK juga, ataupun ulangan tentunya, ya seperti ini. Kita lanjut ke dalam materi berikutnya. Metode yang akan dibahas selanjutnya adalah SPLTV, yaitu adalah sistem persamaan linear 3 variabel, dimana ini sama mirip dengan SPLTV tapi memiliki 3 variabel. Langsung saja kepada contoh sebentar. Ini contohnya. Jadi dalam SPLTV alangkah lebih baiknya jika kita langsung saja menggunakan cara metode campuran agar lebih menghemat waktu dan efisien juga. Jadi metode efisien yang akan kita gunakan adalah kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 dulu, yaitu sebagai berikut. Mohon maaf, ini 2x tambah y tambah z sama dengan 2 dan 2x min 2 min y min z sama dengan 4. Kita eliminasi tambah 6 3x x 6 bagi 3 2. Lalu setelah kita ketemu, saya menemukan celah di dalam soal ini, yaitu dengan mensubstitusi 2 ke dalam persamaan 1 agar lebih ya seperti itu, yaitu x plus y plus z sama dengan 2 pindah jadi 0, z pindah jadi y sama dengan min z. Dan setelah ketemu ini, kita mencoba masukkan kedua ini ke dalam persamaan 3 dan seperti ini, x plus 2y plus 3 z sama dengan i plus 2 ditambah 2y 2 sama dengan 1. Ini pindah langsung bisa min 1 min 2z ditambah 3z jadi z doang, z sama dengan min 1. Lalu kita lanjut masukkan ini semua ke dalam salah satu ini agar kita bisa menemukan nilai dari y. Langsung kita ambil persamaan satu saja agar lebih mudah. X tambah y tambah z sama dengan 2, berarti 2 ditambah y ditambah min 1 sama dengan 2 nya pindah, coret-coret, y sama dengan 1. Jadi ketemu kalau y nya 1, z nya min 1, x nya 2. Ini kalau kita mencari nilai dari masing-masing x, y, dan z. Untuk soal biasanya ada berapa nilai dari 3x ditambah 5y dikurangi 4z, seperti itu. Tinggal kita masukkan saja, menyesuaikan dengan soal, tipe soal kurang lebih seperti itu. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah SPLTV, yaitu adalah sistem persamaan linear 3 variabel, dimana ini mirip dengan SPLTV tapi memiliki 3 variabel.
langsung saja kepada contoh sebentar. Ini contohnya. Jadi dalam SPLTV alangkah lebih baiknya jika kita langsung saja menggunakan metode campuran agar lebih menghemat waktu dan efisien juga. Jadi metode efisien yang akan kita gunakan adalah kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 dulu, yaitu sebagai berikut. Mohon maaf, ini 2 X tambah Y tambah Z sama dengan 2 dan 2X min 2 min Y min Z sama dengan 4. Kita eliminasi tambah 6 3X 6 bagi 3 2. Lalu setelah kita ketemu, saya menemukan celah di dalam soal ini, yaitu dengan mensubstitusi 2 ke dalam persamaan 1 akan lebih ya seperti itu, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 2 pindah jadi 0, Z pindah jadi Y sama dengan min Z. Dan setelah ketemu ini, kita mencoba masukkan kedua ini ke dalam persamaan 3 dan seperti ini. X plus 2 Y plus 3 Z sama dengan I terus 2 ditambah 2Y 2 Z sama dengan ini pindah langsung bisa min 1 min 2Z ditambah 3Z jadi Z doang, Z sama dengan min 1. Lalu kita lanjut masukkan ini semua ke dalam salah satu ini agar kita bisa menemukan nilai dari Y. Langsung kita ambil persamaan satu saja agar lebih mudah. X tambah Y tambah Z sama dengan 2, berarti 2 ditambah Y ditambah min 1 sama dengan 2. 2 nya pindah, coret-coret, Y sama dengan 1. Jadi ketemu kalau Y nya 1, Z nya min 1, X nya 2. Ini kalau kita mencari nilai dari masing-masing X, Y, dan Z. Untuk soal biasanya ada berapa nilai dari 3X ditambah 5Y dikurangi 4Z, seperti itu. Tinggal kita masukkan saja, menyesuaikan dengan soal. Tipe soal kurang lebih seperti itu. Oke, materi yang akan kita gunakan selanjutnya adalah logaritma. Langsung saja kita ke sifat dasar logaritma, yaitu adalah A log B itu sama dengan C. Kalian tahu artinya itu apa? Ya, jadi sifat utama A log B sama dengan C ini bisa kita katakan sebagai A pangkat C sama dengan B. Kalian tahu bagaimana maksudnya? Yaitu A log B sama dengan C sama saja dengan A dipangkatkan berapa yang hasilnya B, yaitu dipangkatkan dengan C. Kita langsung saja ke aplikasinya.
yaitu 2 log 8 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, tentu saja adalah pangkat 3. Ini adalah dasar dari logaritma sendiri. Lalu kita lanjut kepada sifat selanjutnya. Sifat pertama yaitu adalah A log A sama dengan 1. Tidak perlu diaplikasikan karena ini bisa kita temukan di dalam beberapa soal. Hanya saja kita harus menggunakan sifat ini untuk mempermudah kita dalam menemukan solusi dari soal tersebut. Lalu lanjut sifat selanjutnya yaitu A log B kali C itu sama saja dengan A log B plus A log C. Ada satu lagi yang sama saja dengan ini, yang termasuk ini juga, A log B per C itu sama saja dengan A log B kurangi A log C. Ini juga adalah sifat dari logaritma sendiri. Dan pengaplikasiannya kita bisa ambil contoh dari soal ini saja, 2 log 6 sama saja dengan 2 log masih A 2 log. Lalu faktor dari 6 sama saja seperti ini. Berapa kali berapa yang hasilnya BC, yaitu B dikali C sama saja dengan 6, yaitu berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 6. Tentu saja faktor yang paling ideal adalah 2 dan 3. Jadi sifat ini sama saja dengan ini. Kita gunakan aplikasi dari ini juga agar bisa paham, yaitu kita ambil contoh 2 log 3 per 2 itu sama saja dengan 2 log 3 dikurangi 2 log 2. Namun apakah ini semua sudah selesai? Itu saja belum. Kita bisa menyederhanakan ini kembali, yaitu kita lihat dari ini, 2 log 2 itu sama saja dengan ini, sifat yang ini. Jadi 2 log 2 sama saja dengan 1 plus 2 log 3 yang tetap 2 log 3. Jadi ini adalah solusi dari ini, dan kita bisa cermati lagi 2 log 2 kita temukan lagi sebuah bilangan yang sama sehingga pasti sama saja dengan 1. Jadi 2 log 3 sama saja dengan ini 1. Ini adalah bentuk paling sederhana dari dan penyelesaian dari logaritma ini. Oke, kita akan lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya adalah A log B pangkat M itu sama saja dengan M pangkat A log B. Ada juga yang sejenis seperti A log N, A pangkat N maksudnya, log, mohon maaf ini blur, B itu sama saja dengan 1 per N. Lalu kita masukkan A nya jadi A log B. Ini adalah sifat logaritma yang sangat pasti, sangat membantu kita ketika mengerjakan soal logaritma. Lalu kita tidak lupa dengan pengaplikasiannya. Kita gunakan contoh ini, yaitu 2 log 8 seperti tadi, tapi kita gunakan cara ini.
kita bisa rubah ini 2 log 8 menjadi 2 log 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat 3 itu sama saja dengan rumus yang ini, yaitu 3 pangkat 2 log 2. 3, kita bisa cermati ini, 2 log 2 itu sama saja hasilnya dengan 1, berarti 3 kali, dan 3-nya tentu saja masih sama, ini hanya ini saja yang berubah 1. Jadi artinya ini sama dengan 3 kali 1, yang mana hasilnya adalah 3. Oke, mudah bukan? Kita tak lupa dengan contoh ini juga, yaitu kita cari contoh 2 log sebentar, ini terlalu pendek. Kita langsung nanti kasih contoh yang bersama saja, seperti 4 log 27 itu sama saja dengan 2 log 2, maksudnya 2 pangkat 2 log 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ini sama saja dengan, artinya dengan mencampurkan dua sifat ini, di mana pangkat di sini kita akan ubah menjadi per 2, lalu kita gunakan ini, di mana mewakili huruf M di sini kita gunakan sebagai suatu di depan, yaitu 3 kali 1/2, yaitu 3/2, dan terus lognya masih sama saja, yaitu 2 log 3. Oke, inilah sifat dari logaritma, tapi masih ada sifat yang lain. Kita next. Sifat yang lainnya adalah A log B itu sama saja dengan, sebenarnya ada beberapa cara, tapi kita gunakan ini saja, X log B per X log A. Oke, ini adalah sifatnya. X ini tidak pasti bilangan yang berhubungan dengan ini, tapi setidaknya ini harus sama. Kita ambil contoh dengan 2 log 3. Kita ambil X, kita misalkan ambil saja 5 per 5 juga, kita tinggal tambahkan lognya, log 3 dan log 2. Set. Ininya kita bebas ya, tapi tentu hasilnya hanya akan sampai sini saja, tidak ada penyederhanaan lain. Lalu ada juga soal yang menurut saya lumayan, dan inilah soalnya. Jadi 4 log 32. Apakah kita hanya menggunakan X asal ini? Tentu tidak. Kita bisa menggunakan X ini sebagai akar dari ini ataupun ini, yaitu adalah 2 per 2 juga. Lognya tentu saja ikut yang ini, itu log 32 dan log 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Tentu saja 2 pangkat 5. 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 4? Tentu adalah 2. Jadi hasilnya adalah 5/2. Oke. Setelah sifat ini ada juga sifat yang cukup menarik, yaitu A log B dikali B log C dikali C log A. Hasilnya adalah 1. Mengapa bisa 1? Tentu saja karena kita bisa bukan mencoret sih istilahnya, menghilangkan log-log ini dengan seperti ini, seret, ini seret.
sebenarnya ini sama saja dengan 1, ini sama saja dengan 1, dan ini sama saja dengan 1, namun hanya pengecoh saja dengan bilangan-bilangan seperti ini, tapi hasilnya sama saja 1. Ini adalah salah satu sifat logaritma yang sangat menyenangkan. Lalu ada juga beberapa sifat lain, yaitu seperti berikut. Oke, kita lanjut kepada soal dari contoh yang sebelumnya kita bahas, yaitu seperti ini. Apakah hasilnya akan tetap 1? Mari kita lihat. Log 3 log 3 sama saja dengan 1. 4 log 4 sama saja dengan 1. Dan ini 4 log ini 5, dan ini berbeda dengan di sini, sehingga kita tidak bisa membuat ini menjadi 1, jadi sama saja dengan 2 log 5. Ini adalah hasil dari jawaban ini, dari soal ini maksudnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah materi segitiga, di mana dalam segitiga ini paling sering adalah kita menemukan segitiga siku-siku, di mana ya dalil Pitagoras, yaitu sisi miring, langsung saja kita istilahkan, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah rumus dari Pitagoras. Jika kita mencari A, maka tinggal kita A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat, seperti itu. Jadi dari Pitagoras ini adalah sesuatu yang sangat dasar di dalam segitiga. Dan ada juga dalil Cos, yaitu jika kita menemukan seperti ini, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 A B cos alfa. Nah, seperti ini adalah dalil-dalil dasar dalam segitiga. Dan untuk luas segitiga tentu saja kita tahu, yaitu tidak usah ditulis. Tapi ada sesuatu yang mungkin akan sangat mengganjal ketika kita menemukan segitiga seperti ini, dan kita harus mencari sesuatu yang diarsir ini. Kita istilahkan saja ini X, Y, Z, A. Kita mencari luas yang diarsir, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu setengah X kali Z. Jadi yang dicari hanya alas ini dan tingginya saja, yang ini tidak perlu. Ini sangat sering keluar di dalam UTBK, jadi ini sangat penting. Langsung saja mungkin kita ke contoh soalnya. Soal adalah seperti untuk soal adalah seperti ini, dimana saya tuliskan dulu nama sudut-sudutnya, dan kita akan mencari luas daripada RS. Jadi untuk mencari luas RS, kita pertama-tama harus mencari panjang sisi dari SQ. Cara mencarinya yaitu SQ kuadrat sama dengan PS kuadrat tambah PQ kuadrat dikurangi 2PS PQ cos. Ini
130. PS nya adalah 9 kuadrat ditambah 9 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 9 akar 3 cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi dikurangi, kita bisa melihat ini 3 kali 3 27, 27 kali 3 9, 27 kali 9 243 persegi kuadrat sama dengan 81. Persegi-nya sama dengan 9 cm. Setelah kita menemukan ini, maka akan tersisa sini, dan kita sudah menemukan nilai daripada dan ini, dimana ini adalah 60 dan 30. Jadi yang akan kita ambil adalah sebuah perbandingan dimana kita akan membandingkan daerah sisi sini dengan persudut ini dan sisi ini persudut ini, maksudnya sisi ini dan persudut ini, yaitu setelah kita menemukan ini, perbandingannya adalah seperti ini. Persegi per sin ini 60 dan RS per ini 90. Harusnya 9 sin. Langsung 19 per akar 3 sama dengan jawabannya adalah ini. Oke, jadi materi selanjutnya adalah PKL, dimana kita mengetahui rumus umum PKL, yaitu adalah AX tambah BY dan C, dimana A adalah koefisien, B adalah variabel, dan C adalah konstanta. Dan kita lanjut kepada gradien. Jadi di dalam rumus umumnya seperti AX tambah BY tambah C, kita menggunakan cara mencari gradiennya adalah min A per B. Gradien itu dilambang dari M, dan rumusnya adalah ini. Ini adalah rumus daripada gradien ini. Dan kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita cari gradiennya, jadi M. A nya tentu saja adalah 2 dan B nya adalah 3. Jadi min A per B sama saja dengan M sama dengan min 2 per 3. Ya, hanya seperti ini saja rumus daripada gradien bentuk umum PKL. Lalu kita mencari gradien daripada yang memiliki bentuk seperti ini, dimana kita mengetahui X1 dan Y1 dan X2 dan Y2. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jika kita sudah diketahui ini, maka kita cari dengan M sama dengan Y2 per Y1 X2 X1, yaitu dengan Y2 nya adalah 10, Y1 nya adalah min 5 min 5, dan Y2 nya X2 nya adalah min 8, X1 adalah min 7.
Jadi hasilnya adalah 15 per min 15 sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Kita lanjutkan dengan mengubah grafik menjadi sebuah gradien. Ini sama saja dengan materi program linear, jadi saya sampaikan saja materi program linear dalam sini. Jadi mencari ini sama saja, cara cepatnya adalah 6 kita per y dan 3 per x. Ini adalah cara cepat untuk mencari persamaan garisnya, dan jangan lupa sama dengannya adalah ini dikali ini, yaitu 3x per 6y sama dengan 18. Sesimpel itu. Dan untuk mencari gradiennya kita menggunakan rumus yang awal tadi, yaitu min a per b. Min a nya adalah min 3, min b nya adalah 6, jadi 1,5. Sesimpel itu mencari persamaan garis dan gradiennya dari sebuah grafik. Lalu kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu jika diketahui gradien dan titik, maka rumusnya adalah ini. Langsung saja ke contoh soal. M nya adalah 2, Y nya adalah x per s, satunya adalah ini 3 per 4, 3, dan y per min itu y nya adalah y per 4. Langsung saja kita cari 2x per 6 y per 4. Kita pindahkan untuk menjadikan PGS. 2x plus y min 4 plus 6, 2. Jangan lupa ketika kita memindahkan ini, tentu saja hasil dari sisa bekas yang sudah ditinggalkan oleh ini akan menjadi 0, dan sama saja dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Lalu kita ke materi berikutnya, yaitu jika diketahui 2 titik dan mencari persamaan garis dari rumusnya adalah ini, dan kita langsung ke contoh soalnya dengan melalui ini dan ini. Langsung saja kita ke x1 nya 2. Ini adalah jawabannya.
Ya, sekian materi dari persamaan garis lurus yang saya tambahkan juga dengan materi gradien dan program linear, sehingga kita jadikan satu di dalam ini. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah relasi dan fungsi. Di sini saya hanya akan menerangkan contoh himpunan yang bisa dianggap relasi ataupun yang bukan. Yang pertama, lingkaran paling kiri seharusnya tidak boleh memiliki dua cabang dan harus terisi semua, sehingga harus satu-satu. Sedangkan lingkaran dua sebaliknya, mereka boleh kosong, tidak memiliki cabang ataupun bercabang ganda atau lebih. Contoh saja ini yang nomor 1, ini adalah sebuah relasi dan fungsi karena ya yang kiri memenuhi syarat seperti tadi. Yang kedua, ini juga masih merupakan relasi dan fungsi karena memenuhi syarat tidak mendua dan ini boleh mendua. Yang ketiga, ini tidak boleh dikarenakan A tidak boleh memiliki pasangan ganda dikarenakan A adalah lingkaran sebelah kiri. Jadi ini bukan relasi dan fungsi. Ini relasi dan fungsi ya. Yang keempat, ini bukan relasi dan fungsi karena B-nya kosong. Sedangkan yang kelima, ini termasuk relasi dan fungsi karena lingkaran sebelah kanan boleh memiliki lebih dari dua pasangan, dan lingkaran sebelah kiri memiliki terisi semua. Jadi ini adalah relasi dan fungsi. Selanjutnya adalah relasi dan fungsi. Di sini saya hanya akan menerangkan contoh himpunan yang bisa dianggap relasi ataupun yang bukan. Yang pertama, lingkaran paling kiri seharusnya tidak boleh memiliki dua cabang dan harus terisi semua, sehingga harus satu-satu. Sedangkan lingkaran dua sebaliknya, mereka boleh kosong, tidak memiliki cabang ataupun bercabang ganda atau lebih. Contoh saja ini yang nomor 1, ini adalah sebuah relasi dan fungsi karena ya yang kiri memenuhi syarat seperti tadi. Yang kedua, ini juga masih merupakan relasi dan fungsi karena memenuhi syarat tidak mendua dan ini boleh mendua. Yang ketiga, ini tidak boleh dikarenakan A tidak boleh memiliki pasangan ganda dikarenakan A adalah lingkaran sebelah kiri. Jadi ini bukan relasi dan fungsi. Ini relasi dan fungsi ya. Yang keempat, ini bukan relasi dan fungsi karena B-nya kosong. Sedangkan yang kelima, ini termasuk relasi dan fungsi karena lingkaran sebelah kanan boleh memiliki lebih dari dua pasangan, dan lingkaran sebelah kiri memiliki terisi semua. Jadi ini adalah relasi dan fungsi. Jadi materi selanjutnya adalah himpunan. Mohon maaf, sayanya meredup. Jadi di dalam himpunan sendiri itu terdiri dari beberapa lingkaran, dan seluruh bagian yang ada di dalam lingkaran termasuk yang di luar juga bisa dinamakan dengan semesta. Ini adalah contoh daripada himpunan itu, dan kita akan membahas di sini istilah-istilah yang ada dalam hitungan. Istilah pertama adalah irisan. Irisan adalah bagian yang ada pada pertengahan atau perpotongan masing-masing lingkaran. Di sini sebagai contoh saja, irisan A dan B adalah ini karena A dan B perpotongan atau tengah-tengahnya adalah 3 dan 4. Jadi irisan A dan B adalah 3 dan 4. Gabungan adalah seluruh isi yang ada di dalam lingkaran ataupun apalah itu.
Dan sebagai contoh, gabungan A dan B adalah seluruh yang ada di dalam lingkaran A dan B, yaitu ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4. Jadi gabungan A dan B atau union bisa dilengkapi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selisih itu adalah suatu yang tidak ada di dalam bilangan di dalam angka pertama, ya, dalam bilangan pertama, dan biasanya ada dalam bilangan kedua. Intinya yang ada di bilangan pertama lah. Jadi seperti contohnya saja, selisih A dikurangi B adalah sesuatu yang tidak ada di bilangan A tapi ada di bilangan B. Itu adalah selanjutnya adalah selisih. Selisih adalah sesuatu yang ada di bilangan ini tapi bilangan kedua tapi tidak ada di bilangan. Selanjutnya selisih. Selisih adalah sesuatu yang ada di bilangan A tapi tidak ada di bilangan ke B. Sebagai contoh saja, sesuatu yang ada di bilangan A adalah ini dan yang tidak ada di bilangan B adalah ini. Jadi yang diambil adalah 1 dan 2-nya saja. Jadi selisih A kurangi B adalah, jadi selisih A dan B adalah 1 dan 2. Namun berbeda halnya jika B nya kita taruh di depan, karena yang ada dalam B dan tidak ada dalam A hanyalah 5 dan 6. Jadi selisih B selisih A adalah 5 dan 6. Selanjutnya adalah komplement. Komplement adalah kecuali yang di sini adalah sesuatu yang tidak ada di dalam bilangan yang dimaksud. Contohnya adalah A. Komplement adalah yang tidak ada di dalam A adalah 7, 8, 5, dan 6. Jadi komplement adalah 5, 6, 7, 8. Sedangkan komplement B adalah bisa digunakan seperti, jadi komplement B adalah seperti sama saja dengan, jadi komplement B bentuknya sama saja dengan A, yaitu sesuatu yang tidak ada di dalam B, yaitu 1, 2, 7, dan 8. Jadi semoga bisa dipahami, ini adalah beberapa istilah yang ada di dalam himpunan yang ini sangatlah berguna bagi matematika.